Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kebaikannya kepada kita semua. Karena kebaikan Allah lah hari ini kita semua bisa berkumpul di Repcom 1 ini untuk bersama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah merobek panji kejahiliahan dan mengibarkan panji keislaman. Semoga kelak kita semua akan ada di bawah naungan panji tersebut untuk mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Susukan, Ibu Alfiah SPD MM. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Susukan, Bapak Dedi Kantoro. Yang terhormat juga calon guru penggerak, Guru Setiati, dan juga teman-teman yang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif. Teman-teman, sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya membacakan alur kegiatan atau agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti acara ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, dan acara yang ketiga adalah langsung ke acara yang inti, yaitu diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama melafalkan basmalah. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 3 Susukan. Kepada yang terhormat Ibu Alfiah SPD MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Susukan, dan yang sangat kami banggakan teman kami, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9, beliau Bu Rusniati SPD yang hari ini akan memaparkan hasil kerja dari pembelajaran beliau setelah mengikuti kegiatan CGP ini khusus untuk modul 1. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita semuanya dikaruniai kesehatan, sehingga alhamdulillah di sela-sela kesibukan panjenengan dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak masih bisa sempat untuk memenuhi undangan dari beliau untuk mengikuti kegiatan ini. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Mohon maaf teman-teman semuanya, hari ini teman kita beliau Bu Rusniati selaku CGP, calon guru penggerak angkatan yang ke-9, akan menyampaikan hasil kerja selama beberapa bulan ini, kurang lebih 2 bulan ya Mbak, terkait dengan ya bisa dikatakan mengimbaskan atau diseminasi terkait dengan modul budaya positif, di mana ini adalah sebagai aksi nyata beliau untuk mengikuti kegiatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan monggo nanti manfaatkanlah waktu yang singkat langkah ini untuk panjenengan menyampaikan kepada teman-teman terkait apa yang sudah panjenengan pelajari. Kami harapkan, sekolah harapkan bukan hanya sebagai pemenuhan tugas saja, tetapi betul-betul apa yang sudah dipelajari, apa yang disampaikan ke teman-teman itu adalah diimplementasikan, diterapkan kepada diri panjenengan terlebih dahulu, kemudian yang kedua nanti bisa berimbas kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak Ibu guru tetapi termasuk karyawan, dan berimbas kepada
sehingga nanti sekolah ini insya Allah akan terasa nyaman, akan terasa damai apabila semuanya sudah bisa melakukan seperti yang panjenengan timba ilmunya di dalam CGP ini dan panjenengan berkolaborasi. Jadi kami selaku pihak sekolah itu menantikan kiprah panjenengan, khususnya para CGP yang memang hal ini adalah dari pemerintah diberikan kepada panjenengan terlebih dahulu dengan harapan mengimbaskan kepada semua warga yang ada di sekolah ini. Jadi tidak hanya untuk pemenuhan tugas agar supaya panjenengan mendapatkan nilai, bukan hanya itu, tetapi dari apa? Seperti yang sudah panjenengan janjikan, sampaikan baik dalam visi misi dan sebagainya adalah mengimplementasikan. Jadi tidak hanya berhenti blek, sudah bubar sudah, tapi harus ada, karena panjenengan dulu yang tahu, yang mendapatkan ilmu dan praktek ini. Maka teman-teman yang belum tahu, yuk diajak dengan cara seperti ini sehingga nanti teman-teman. Jadi monggo nanti waktu sepenuhnya panjenengan manfaatkan untuk menyampaikan ini, untuk menyampaikan, menginformasikan dan menularkan apa yang sudah panjenengan peroleh di dalam itu, dan nantinya akan baik untuk kita semuanya. Saya kira itu saja yang kami sampaikan, tidak panjang lebar. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada untuk panjenengan Bu Rusni menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Itu saja. Tetap semangat, bergerak terus untuk diri sendiri, untuk teman, dan harapannya nanti bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alfi atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung ke pokok diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan tersebut sepenuhnya akan dipandu dan dibimbing oleh Bu Rusdianti SPDI. Kepada Bu Rusdi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Alfiah selaku Kepala SMP Negeri 3 Susukan, yang kami hormati Bapak Didi Hantoro selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Susukan, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan selalu rekan-rekan saya, guru SMP Negeri 3 Susukan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena atas ridho dari Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih merasakan nikmat sehat nih Bapak Ibu, nikmat sempat, dan alhamdulillah masih ada nikmat Islam juga. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Susukan dan kepada atasan saya Ibu Alfiah dan Pak Dedi yang sudah
mengizinkan penyelenggaraan acara diseminasi budaya positif ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini akan terlaksana insya Allah. Kemudian yang kedua, mohon maaf sekali apabila nanti dalam penyampaian banyak sekali kekurangan, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih sekali lagi saya diizinkan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti di sini kita sifatnya belajar bersama nggih Bapak Ibu. Tidak ada apalagi saya lebih pintar, tidak apalagi menggurui, belum makomnya sampai seperti itu. Jadi terima kasih sekali dan mohon maaf. Untuk kegiatan kali ini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu supaya tidak tegang nggih, terutama pembicaranya. Bapak Ibu pasti sudah fenomenal dengan topi saya bundar nggih. Masih ingat topi saya bundar ketika kita bermain dengan putra-putri kita? Coba nggih, topi kepripun? Saya bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika nanti liriknya bundar, saya minta Bapak Ibu tidak mengucapkan. Jadi di skip suaranya. Hanya bundarnya sekarang love. Oh, loh. Ngaten nggih? Diingat-ingat, bundarnya tidak bersuara. Oke. 1 2 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak bukan topi saya. Oke, masih aman nggih? Nah, sekarang satu kali lagi. Yang di skip bundar dan topi. 1 2 3. Saya kalau tidak bukan saya. Masih fokus nggih? Terus Bapak Ibu nanti tepuk ceria Bapak Ibu. Bapak Ibu ceria hari ini? Ceria. Dibuktikan dengan tepuk ceria nggih. Tepuk ceria. Saged? Tepuk ceria. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ini mau hes. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Namanya pendapat berarti bebas. Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Oke, ada jawaban lain? Sependapat ya? Oke. Pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak ya. Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswanya? Wajib. Wajib berarti orang kenal orang ya Pak? Sebelah sini? Sebagai teman? Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada jawabannya setelah
setelah Bapak Ibu mendengarkan diseminasi, setelah kita belajar bersama. Dan di sini tadi ada judulnya budaya positif ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya nilai-nilai atau keyakinan universal itu nilai-nilai yang positif nopo negatif ya Bapak Ibu? Positif. Ya, betul sekali. Jadi sekolah perlu sekali menerapkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang positif. Contohnya Bapak Ibu? Betul. Ada disiplin ya. Terus 5S ya. Budaya 5S. Apalagi Bapak Ibu? Jujur, bertanggung jawab, saling menyayangi, tidak bullying ya. Betul sekali. Betul sekali. Lapar ke kantin, budaya positif apa enggak? Nah, nanti Bapak Ibu kita akan mempelajari disiplin-disiplin positif. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Jadi nanti setiap perilaku manusia itu ada motivasinya. Nggih. Contohnya tadi ke kantin nggih. Motivasinya apa nggih kalau ke kantin? Makan. Terus keyakinan kelas atau sekolah. Jadi nanti ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, ada keyakinan sekolah, ada peraturan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia juga akan kita bahas di sini. Kalau saya tanya kebutuhan dasar manusia yang paling pokok nopo nggih Bapak Ibu? Pakai baju. Pakai baju. Sandang, pangan, papan, ya. Terus posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Nanti juga ada posisi kontrol kita sebagai apa. Terus yang terakhir adalah guru yang menerapkan segitiga restitusi. Di antara keenam itu Bapak Ibu, yang paling asing di benak Bapak Ibu yang bagian mana? Semuanya Segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Duit. Ya, duit. Segalanya butuh duit ya Pak. Bayangkan duit itu ada di genggaman panjenengan. Bayangkan ya. Setelah itu di sebelah panjenengan ada teman panjenengan yang berusaha untuk membuka kepalan itu. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu berdua ya, atau bisa gantian. Amin, terima kasih. Ya boleh dengan teknik apapun, boleh dengan paksaan, boleh dengan iming-iming, boleh juga dengan pujian dulu biar bisa dibuka. Sudah? Di situ kita berusaha nih Bapak Ibu, berusaha untuk mempertahankan kepalan itu. Walaupun dengan iming-iming, walaupun dengan kekerasan. Nah, di situ yang punya kontrol terhadap kepalan itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Nah, hubungannya dengan budaya positif ini adalah harapannya nanti siswa kita bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi mereka mematuhi aturan-aturan itu berdasarkan kontrol mereka sendiri, bukan karena diiming-imingi, bukan karena dihardik, dihukum,
dan sebagainya Bapak Ibu. Analoginya seperti itu. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, ini sudah tidak asing ya, stimulus respon, kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau teorinya stimulus respon, seorang siswa akan melakukan sesuatu karena ada apa Bapak Ibu? Stimulus. Contohnya ya kita saja lah Bapak Ibu, kita saja terkadang seorang ya sudah dewasa ya masih melakukan sesuatu karena ada stimulus respon ya, karena ada stimulusnya. Betul sekali. Kita berangkatnya jam 7 karena Ada itu yang ngasih. iya ada siap kerja. Kalau tidak ada siap kerja kita jam 7:30 itu. Jadi perilaku atau stimulus itu yang memberikan kita kontrol. Itu kalau stimulus respon. Nah, bagaimana perbedaan di antara keduanya? Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi lebih terbuka dengan perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tapi ketika teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi mereka diharapkan atas kesadarannya sendiri, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihukum. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Tadi disiplin positif itu diharapkan siswa sendiri yang memiliki kesadaran ya. Nah, disiplin positif itu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Mandiri sudah tadi? Ya, sudah 6 ya. Betul sekali. Jadi diharapkan siswa kita memiliki karakter yang seperti itu. Kita ke sub selanjutnya, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang atau manusia, termasuk kita, itu
menunjukkan perilaku atas dasar motivasi 3 itu Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira kita sebagai manusia lebih sering dimotivasi oleh yang nomor mana nih, Bapak Ibu? Nomor biar tidak dihukum berarti nggih? Aku menghargai diri sendiri, tapi aku nggak pernah pengen jadi pengen inginkan orang lain ya. Oh gitu. Selalu pengen jadi diri sendiri. Iya. Yang aman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih termotivasi oleh nomor 1 dan nomor 2, itu berarti masih motivasinya ekstrinsik atau berasal dari luar. Tapi kalau yang nomor 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, itu ya ada kesadaran atau motivasi intrinsik. Ini yang perlu kita gali dari anak-anak. Diharapkan anak-anak mempunyai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sekarang Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kecil sekali nggih Bapak Ibu. Oke, kita akan belajar bersama. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menanyakan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi, merupakan pilihan. Biasanya kalau hukuman itu ada tidak nyaman bagi murid, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman itu dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, kita sebagai guru pernah menghukum anak, Bapak Ibu? Pernah, ya. Efek jangka panjangnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Trauma, meninggalkan rasa benci, kira-kira enggak? Benci tidak, nggih? Tapi ada kemungkinan seperti itu? Ya, takut, terus ada kebencian, ada trauma, atau mungkin Bapak Ibu pernah menjadi siswa atau yang dihukum, atau melihat teman kita dulu dihukum. Kira-kira itu membekas di pikiran kita nggih? Membekas nggih? Ya, jadi memang hukuman itu seperti itu, efeknya jangka panjang, membekas dan akan selalu diingat oleh siswa kita. Kemudian untuk konsekuensi, jangkanya jangka pendek. Contoh konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada hukuman, masih ada hukuman, tapi anak itu sadar akan hukuman itu karena pernah menyepakati sebuah peraturan. Contohnya di pelajaran olahraga, kalau nanti terlambat 10 menit, peraturan atau keyakinan yang sudah pernah dibuat itu berlari 2 kali putaran misalkan. Nah, kemudian setelah siswa tersebut mengalami keterlambatan, dia mempunyai kesadaran untuk melakukan konsekuensi itu, berlari. Nah, itu konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi kurang lebih seperti itu. Terus untuk restitusi, itu menguatkan untuk murid-murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi itu lebih ke solusi. Jadi anak tidak merasa bersalah, tidak merasa terancam karena takut dihukum dan sebagainya, tapi memberikan solusi.
bagian di atas itu bisa disimpulkan hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati tadi nggih, bentuk-bentuk konsekuensi juga dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kerja dengan karakter yang lebih kuat karena menyadari kesalahan kemudian menemukan solusi. Oke, saya mau bertanya sekali lagi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Mohon maaf, saya ulangi. Mencatat 100 kali di dalam buku yang berisi atau yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi berupa janji seperti itu. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja sendiri. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman ya, kalau tidak ada hubungannya ya. Terus lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada pelajaran PCOK. Konsekuensi ya. Karena biasanya ada kesepakatan kalau ini masih berhubungan olahraga berlari. Terus selanjutnya dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Setuju dong pembuatan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan itu kurang efektif? Tidak. Belum tentu. Saya tidak setuju. Apakah penghargaan merusak hubungan? Merusak hubungan apa betul? Merusak hubungan contohnya ketika tidak dihargai, seorang anak itu tidak suka misalkan. Itu kan jadi tidak. Justru menimbulkan jiwa kompetitif. Kayaknya. Apakah penghargaan mematikan kreativitas? Tidak. Tidak. Penghargaan itu menghukum? Tidak. Misalkan kasusnya seperti ini, di dalam kelas itu ada anak yang berprestasi 1. Kemudian yang diberi hadiah 1. Padahal di situ ada posisi nomor 2, 3 dan seterusnya. Menurut Bapak Ibu, apakah itu bukan menghukum? Bukan. Tepuk jari ya. Ceria ya. Bismillah. Dan sekarang pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah? Peraturan kelas? Sering ya. Kira-kira apa sih perbedaan antara keduanya? Keyakinan dan peraturan
peraturan. Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, tepuk tangan untuk Pak Ajib. Betul sekali ya jawabannya. Jadi keyakinan itu ada kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan peraturan itu dibuat satu arah, tidak melibatkan siswa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Mungkin ini sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Cara membentuk keyakinan kelas adalah yang pertama dengan cara menanyakan dulu kepada siswa kelas yang bagaimana yang kita inginkan. Kemudian siswa itu diberikan kesempatan satu-satu untuk memberikan pendapatnya. Saya ingin kelas yang seperti ini Bu, seperti ini. Kemudian boleh dengan menggunakan itu Bapak Ibu stick note. Jadi mereka bebas menuliskan di situ satu kelas impian. Ada yang mungkin menuliskan jujur, kelas yang jujur, kelas yang bersih, kelas yang tidak kotor, bersih ya tidak kotor ya. Terus kelas yang bagaimana lagi Bapak Ibu? Nyaman. Kelas yang bagaimana lagi? Tidak berisik. Kelas yang saling menghargai, seperti itu. Kemudian setelah siswa diberikan pendapat, kita sebagai guru mengelompokkan yang sejenis. Kadang kan ada yang kelas yang tidak kotor, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, itu kan menjadi satu kategori ya, dikelompokkan. Kemudian yang masih menggunakan kata-kata negatif, misalkan kelas yang tidak berisik, berarti kelas yang tenang. Ya, betul sekali. Jadi kata-kata negatifnya diubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, setelah itu sudah terkumpul menjadi beberapa kategori, dituliskan kembali oleh siapa? Oleh siswa, Bapak Ibu. Oleh siswa, kemudian dibacakan kembali oleh guru, dan guru mengesahkan apakah kalian setuju dengan kesepakatan atau keyakinan ini. Nah, kemudian setelah mereka setuju, setelah disahkan, boleh menuliskan di kertas atau melalui aplikasi Canva sekreativitas Bapak Ibu menurut panjenengan kehendaknya mau yang mana. Kalau sudah bisa dicetak, kemudian ditempel di tempat yang strategis yang bisa sewaktu-waktu dibaca oleh siswa. Setelah itu ditandatangani, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi bentuk dari persetujuan mereka adalah tanda tangan. Nah, contoh praktek contoh praktek membuat keyakinan kelas. Kemarin saya mencoba di kelas 9F seperti ini Bapak Ibu.
Nah, jadi sudah jelas Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas? Urut-urutannya ada gambaran ya? Saya yakin juga Bapak Ibu sudah menerapkan di kelasnya masing-masing dan di pembelajaran mapelnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian menuliskan posisi kontrol yang selama ini dominan atau yang sering Bapak Ibu lakukan. Silakan tulis di stick note ya. Tidak usah takut salah karena di sini tidak ada jawaban yang salah. Ya. Tidak bisa ditempel ya. Bidangnya jelas gitu Pak. Campurannya. Nanti tidak akan dibacakan. Tenang saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan video tentang posisi kontrol guru. Ada 5 ya Bapak Ibu. Kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima. Oke Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu tuliskan mau diganti nggak nih? Mau diganti apa tidak? Tidak. Diganti apa tidak setelah melihat tayangan tadi 5 posisi kontrol? Kira-kira yang paling ideal kita sebagai guru posisi kontrol sebagai manajer. Adakah yang tadi menuliskan sebagai manajer? Tidak. Ibu Yani mungkin? Tidak. Sulit dalam penerapan. Sulit nggih. Dilanjutkan nih Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Kita ke materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu di sana? 5. Yang pertama bertahan hidup. Kedua kasih sayang dan rasa diterima. 3 penguasaan. 4 kebebasan. Dan kelima kesenangan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan dari siswa kita ya Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di situ apa nih, bagian apa? Kebutuhan dasar apa yang di situ yang dimunculkan? Kasih sayang. Kasih sayang atau kesenangan? Dua-duanya kesenangan. Ya, lebih ke kesenangan, nggih. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, sayang dengan aku. Kasih sayang. Kasih sayang atau rasa diterima ya. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan, nggih. Di situ ingin dipuji, hebat gitu ya. Terus yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Saya ingin keluar kelas. Di situ kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kalau siswa kita, Bapak Ibu, ketika masuk kelas mereka membawa jajan. Terus itu kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh siswa kita? Yang pertama nih, bertahan hidup. Paham ya ini Bapak Ibu? Terus
Terus kita ke materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang tadi masih asing di telinga kita nggih Bapak Ibu? Walaupun masih asing, saya yakin ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Coba diulangi Bapak Ibu. 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dengan anak 9D. Kita saksikan bersama nggih Bapak Ibu. Menstabilkan identitas maksudnya di situ memaklumi kesalahan anak. Contohnya itu Alisa tidak mengerjakan tugas. Nah, di situ guru memberikan pernyataan seperti ini. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk Bapak Ibu guru. Semua manusia di dunia ini pernah berbuat salah. Jadi di situ menstabilkan identitas agar si siswa itu tidak merasa bersalah, tidak merasa identitasnya itu gagal, seperti itulah. Orang punya pengalaman salah ya, harapannya dari kesalahan itu kamu menyadari, kemudian tidak mengulangi. Ya Bu, maaf ya Bu. Nah sekarang coba Anissa ceritakan. Di sini validasi tindakan menggali alasan kenapa Alisa tidak mengerjakan tugas. Jadi tugasnya membuat video, tapi HP Alisa itu rusak. Di sini dijelaskan. Ya tidak apa-apa. Alisa masih ingat dulu pas IPB di kelas 9D, kita pernah membuat kesepakatan kelas ya? Ya, ada disiplin, jujur, lalu menghormati, itu ya. Kira-kira yang tadi bisa itu melanggar kesepakatan kelas apa ya, Dek? Yang tanggung jawab dan disiplin juga ya. Kamu menyadari itu? Kita cari solusinya sama-sama ini.
boleh kembali ke kelas, jaga istirahat jangan sampai hari ini fail ya. Semangat ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, saya ingin ada yang mempraktekkan, kira-kira siapa ya yang bisa ya? Oke. Bu Isana ya, Bu Isana sebagai siswa dong ya. Siswa yang bagaimana ini? Tantrum. Siswa yang nakal ya. Terus Ibu Desi sebagai gurunya. Mungkin bisa permasalahannya merusak ya. Merusak buku. Terus coba bagaimana penyelesaian dengan segitiga restitusi. Bisa dimulai? Bisa Bu. Bisa Bu. Oh bisa ya. Di situ ya. Mbak Inca coba kesini sebentar. Kenapa Mbak Inca marah-marah? Gimana saya nggak marah Bu? Saya dituduh Bu sama Rendang. Katanya saya merusakin bukunya dia yang dipinjam di perpustakaan. Oh ya, nggak apa-apa. Semua orang itu memang pernah marah ya. Coba ceritakan kembali. Kenapa bisa sampai marah? Tadi saya kan mau pinjam bukunya Rendang Bu. Tapi Rendangnya pelit. Terus dia pegangin Bu, bukunya kenceng. Karena saya kan pengen baca banget Bu, penasaran banget isi bukunya, saya tarik aja. Sobek Bu. Terus Rendangnya nangis, pick me banget kan Bu? Oh iya, oke. Coba dipikir kembali. Apa marah-marah itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak sih Bu. Kalau menurut Ica gimana cara memperbaiki? Sebenarnya itu cuma sobek kecil kok Bu, sobeknya dikit. Cuma Rendangnya aja ketakutan, takut dimarahin penjaga perpus. Kalau begitu menurut Ica solusinya gimana? Itu sebenarnya bisa di-plan kok Bu, dikit. Bisa diisolasi. Oh iya bagus, namanya bertanggung jawab ya kalau seperti itu ya. Tapi kalau Rendang takut dimarahin Pak Ruli, nanti saya bantu deh, saya ikut yang ke perpustakaan. Saya bertanggung jawab untuk bilang ke Pak Ruli kalau tadi sobek gara-gara kami bukan bukunya. Oke. Terus kapan akan memperbaikinya? Sekarang perpusnya udah tutup Bu. Mungkin besok ya Bu ya. Besok ya. Hebat itu satu. Ica sudah bisa berani bertanggung jawab. Besok berarti akan apa sama Mbak Indah? Mau bukunya diperbagi dulu sekarang. Besok kami mau menemui Pak Ruli untuk mengakui kesalahan kami yang merusak itu. Baikannya bagaimana? Perlu perbaikan apa enggak antara Mbak Ica sama Mbak Indah? Kalau saya sih mau aja Bu. Rendangnya nggak tahu kan dia pick me Bu. Oh terus gimana? Mau nggak? Siapa yang mau minta maaf dan memaafkan? Nanti saya minta maaf Bapak Bu. Hebat Mbak Ica sudah berani minta maaf. Keyakinan Mas? Keyakinan apa yang didapat dari peristiwa ini? Waktu itu kan kita udah pernah bikin semacam ya keyakinan kelas. Kalau di kelas itu tidak boleh membuat keributan dan tidak boleh mengganggu teman yang lain karena itu mengganggu kenyamanan belajar teman dan Bu. Hebat Mbak Ica. Terima kasih. Saya sudah langsung paham dengan langkah-langkahnya. Ketuker ya, harusnya keyakinan kelas dulu. Piknik. Apa sih dia Pak Miko? Itu kayak Pak kau Pak jadi si paling gitu loh. Namanya cewek piknik. Gaul banget bahasanya. Kayak cocok sama Kak Cete ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di materi yang terakhir. Alhamdulillah. Saya ingin Bapak Ibu menyebutkan tadi sudah belajar tentang apa saja nggih? Yang segitiga restitusi yang terakhir ya. 5 kebutuhan dasar. Posisi kontrol yang bagaimana, yang sebaik-baiknya atau yang ideal? Manajer. Alhamdulillah kita sampai penghujung ya.
Mohon maaf sekali Bapak Ibu, tadi banyak sekali kendala. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengajar ya, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari CGP dari SMP Negeri 3 Susukan, Ibu Rusmiati SPDI. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah Pak Dedi atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari Ibu Rusmi bisa bermanfaat dan menjadikan kita guru yang lebih baik, menghasilkan generasi Indonesia yang lebih matang, cerdas, dan sukses untuk menjelang Indonesia Emas di tahun 2040. Terima kasih, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.